Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ngaji ID akan membahas tema seru yang dimana keterkaitan dengan lapangan pekerjaan. Ya coba itu. Ya kan? Gimana? Harus kita tuntas karena ada statement dari gitu ya, seorang menteri apa tuh? Yang dimana itu katanya lapangan pekerjaan itu bisa diekspor sih, kalau ekspor barang ya. Bisa dipindahkan gitu kan, misalkan mau di Timur Leste atau mau di Kalimantan apa sih ya, Iya. disuruh Untuk bekerja di luar negeri. bukan di luar negeri, di kota lain. Bukannya di kota lain, karena apa? Karena ada keterbatasan yang dimana itu memang kenapa sih di sini yang SDM-nya melimpah ya kan, banyak sekali. Kenapa kita sebagai pribumi ya, anggaplah kita sebagai orang Indonesia ini kenapa harus ke luar negeri gitu kan ya? Kenapa ya? Untuk itu mari kita kupas. Ini sini ada Kang Mugi, ada Kang Dedi. Ya dimana itu agar tercurahkan bagaimana apa yang dimaksud dengan statement itu gitu. Apakah harus, apakah malah diwajibkan kayak gitu, dan apa dalam dibalik itu ya kan, pasti nanti dikupas oleh kedua narasumber kali ini yang kece badai. Oke ya. Baik, di sini dari Kang Mugi dulu ya. Terserah, bebas. Ya bebas. Tanggapan Kang Mugi itu terkait dengan statement ini tuh seperti apa? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dan ini memang sangat luar biasa ya. Tema kali ini memang sangat pure yang kita alami saat ini, bahwa memang masih banyak remaja atau mungkin orang-orang yang sampai saat ini belum memiliki atau mempunyai pekerjaan yang pasti, bahkan bahasa kasar itu pengangguran. Nah, konteks ini saya membahas mengenai perihal pandangan saya selaku memang sebagai pegawai swasta ya. Memang sangatlah susah sekali di negeri Indonesia untuk mencari pekerjaan yang memang seharusnya secara tabenya itu memang urusan negara, itu pertama. Yang kedua, kalau toh pun semisalkan negara tidak bisa untuk membuat suatu solusi, setidaknya jangan membuat riuh atau ricuh. Karena apa? Karena statement-statement menteri-menteri sekarang atau mungkin pada waktu kampanye, saya sebutkan bahwa ya wakil presiden lah, kan mengatakan bahwa nanti kalau sebenarnya saya menjadi wakil presiden, saya akan membuka lapangan pekerjaan 19 juta. Faktanya tidak ada. Bahkan 19 juta loh. Iya, bahkan waktu dia itu ada kunjungan di daerah mana, ada beberapa mahasiswa yang membentangkan mengenai menagih janji, malah justru tidak apa, ditangkap sama pas pampresnya, ditangkap dan sebagainya. Maka hal inilah yang perlu disikapi, bahwa bagaimana negara sudah tidak memberikan suatu solusi, maka menambah suatu permasalahan, dan permasalahan itu tambah banyak. Kemarin sempat di bulan Mei kalau nggak salah, waktu ada job fair tuh di Bekasi, saya sambil lewat ke kantor, banyak, nggak cuma 100, nggak cuma 1000, bahkan puluhan ribu anak-anak baik lulusan SMA, SMK, baik mungkin S1, S2 ngumpul di salah satu job fair atau salah satu yang memang dibuka oleh salah satu tempat yang mungkin PT-PT lah. Lawan kerja. Ternyata setelah ditelusuri dan saya memang membaca beberapa artikel maupun jurnal,
ternyata yang diterima malah tidak ada 10%-nya, hanya 5%. Dan semua itu yang membuat mungkin ada surat untuk melamar kerja, bahkan mereka tidak membacanya, bahkan langsung mungkin ke tong sampah. Loh, bayangkan, kita aja terkadang beli mungkin map aja pakai duit. Kita belum kerja, seharusnya kerja itu kan mencari uang atau mungkin mencari penghasilan. Malah terkadang di negeri ini malah justru mengeluarkan duit duluan. Dan hal itulah memang terkadang lazimnya mungkin menurut orang-orang di luar sana itu ya nggak apa-apa, orang memang kalau mau kerja ya harus ngeluarin duit dulu. Oke lah, fine kalau mungkin membuat kurikulum vitae atau mungkin beli map coklat atau mungkin beli yang lainnya fotokopi mungkin nggak masalah. Tapi faktanya di lapangan itu banyak yang bermain, bahkan ada ordal lah, disebut juga orang dalam atau apa. Atau bahkan mungkin yang lebih parahnya lagi, sekarang nih para pengangguran atau mungkin para masyarakat sekarang, terutama orang-orang yang masih belum punya pekerjaan, mereka terkadang sudah pesimis. Ya udahlah, kalau misalkan seperti ini kodratnya atau mungkin tidak ada lowongan pekerjaan, udah saya nganggur pasrah aja. Yang penting kan saya kan udah berusaha itu. Ditambah lagi ada statement menteri yang mengatakan bahwa kalau misalkan di populasi di Indonesia itu banyak orangnya atau populasinya terlalu banyak, maka silakan untuk cari kerjaan di luar negeri. Itu kan bukan solusi, itu malah justru membuat suatu permasalahan baru. Itu menurut saya loh ya, menurut pandangan saya, kalau pemerintah justru membuat statement kalau misalkan di sini tidak ada pekerjaan atau mungkin ini pekerjaan, silakan ke luar negeri untuk mencari pekerjaan baru, maka itu statement yang menurut saya berbeda akan menjadikan masalah dalam masalah. Nah, masalah dalam masalah itu gimana? Ya pasti akan kontroversinya banyak. Dan itu bukan solusi ya. Bukan solusi, Malah tambah banyak. Karena tadi kan bilang katanya ada membuka lapang pekerjaan itu 19 juta waktu pertama kali Nah, kampanye. Terus kenapa sekarang harus ke luar negeri? Nah itu, nah itulah makanya hebatnya di negeri sendiri, di negeri ini ya. Bahkan sumber dayanya banyak, terus mungkin bahkan PT banyak atau mungkin lapangan pekerjaan yang menurut pandangan saya itu banyak, atau pendidikan juga banyak, di sekolah ada, di pabrik ada, semuanya ada. Tapi faktanya sekarang justru malah banyak yang yang banyaknya di mungkin PHK atau mungkin banyak PT-PT atau CV yang sudah ditutup karena apa? Bangkrut. Belum pajak semakin naik. Terus ada lagi mengenai banyak lah, kalau mereka dijabarin semua kompleks sekali ya. Tapi karena pembahasan kita sekarang mengenai lapangan pekerjaan, setidaknya saya selaku mungkin pelaku dan memang menerima atau mungkin fight di dalam rezim sekarang itu memang tidak ada yang memuaskan. Nah itu nanti palingan selalu akan dikupas lebih dalam lagi mengenai Kang jadi kalau menurut saya pribadi seperti itu, Kang Majid. Jadi intinya itu dari narasumber pertama itu, lapangan pekerjaan itu dijanjikan 19 juta kan banyak ya. Tapi kenapa di dekat-dekat ini tuh harus ke luar negeri? Ada apa? Nah mungkin jawaban ini nanti di narasumber kedua gitu. Apakah ada udah nulis batu atau memang ada adanya adu politik dan sebagainya, apa saling menjatuhkan dan sebagainya, atau memang apakah ada yang ditutup-tutupin dan untuk yang lebih besar lagi kayak gitu. Monggo Kang Dedi, gimana tanggapannya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kan menteri baru-baru ini kan ngomong lapangan pekerjaan di Indonesia itu sedikit. Maka silakan bagi orang Indonesia untuk kerjanya di luar negeri saja. Karena lowongan kerjanya sedikit, jumlah pekerjaannya Indonesia yang mencari kerja itu banyak. Gitu. Nah itu kan menimbulkan polemik tuh di kalangan masyarakat, terutama netizen Indonesia yang sudah semakin cerdas ya. Netizen ngaji IT. Netizen sangat cerdas. Ada cerdas. Ya jadi memang
ini ketidaksinkronan antara presiden, wakil presiden dengan para pembantunya. Memang di untuk saat ini pemerintah itu terjadi ketidaksinkronan. Ya, tadi dikatakan Wapres ketika kampanye menjadikan 19 juta lapangan kerja. 19 juta padahal ya. Nah, sementara pada bulan Mei terakhir kemarin, ya, bulan Mei 2025 itu survei ya menunjukkan bahwa jumlah pengangguran dari Gen Z itu ya baru usia lulus ya? 20 sampai 25 Baru lulus SMA tuh. ya Gen Z itu sebanyak berapa? 10 juta. Ya, berarti melebihi. Bulan Mei, Enggak, bulan ya, Mei kemarin 10 juta Gen Z nganggur. Ya Allah. Ya istilahnya adalah NEET, 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 Nit, NEET itu nggak? not, Itu, nit, itu ya NEET, nit. Oh, not in employment, not not in employment, education, and training. and training. Masya Allah, and training. Bahasa Inggrisnya NEET, not Need. in employment, education, and training. Bahasa kitanya pengangguran. Ya, keren banget tuh bahasa Inggris ya Pak. Iya. Tapi kitanya pengangguran. Jadi banyak gen Z lulusan SMA, SMK, S1, S2 itu Bahkan S3 ya. nggak sekolah, nggak kerja, ya nggak apa-apain. Itu 10 juta. 10 juta. Bayangin Oh. betapa polemiknya negara kita. Makanya ekonomi di negara kita kan nggak naik-naik tuh, turun. Bahkan Bank Dunia menyebutkan apa? Jumlah penduduk miskin di Indonesia berapa? Bertambah. 60% lebih. Nomor 2 setelah Zimbabwe. Ya Allah. Zimbabwe ini ya negara Afrika sono. Oh, yang memang sudah SDM-nya banyak. Hmm? SDM-nya banyak, SDM-nya banyak kemana tuh? Indonesia, wah banyak tadi. Ada, iya. SDA Ya, banyak, banyak. SDM banyak. Banyak. Malah Kenapa tuh? SDM-nya suruh dari kerja di luar negeri. Iya, SDA-nya diambilin. SDA yang di Ya, kita astagfirullahaladzim. diambil sama asing. Nah, Astagfirullah. jadi pekerja asing masuk ke kita, ngeruk sumber daya alam. Yang kitanya Pekerja malah kita suruh kerja di luar negeri dengan gaji murah. Nah, itu kan Astagfirullahaladzim. repot sekali itu kalau gitu. Aduh. Ya berarti ini pemerintah tidak memberikan solusi. Ya, janji-janji pemerintah tidak ditepati. Ya, 19 juta lapangan kerjaan. Ini sekarang udah berjalan hampir berapa bulan nih? Satu, terus yang kedua. Kalau seandainya janjinya ya Mas Gibran itu 19 juta lapangan kerjaan ya, direalisasikan setengahnya aja. Ya, setengahnya 9 juta setengah. Selesai udah masalah pengangguran Gen Z. Betul. Tapi ternyata pemerintah ya memang tidak menuju ke arah sono. Ya, justru tidak membuka lapangan kerja baru, malah mereka membuat masalah baru. Ya, tambang di Raja Ampat, Di Riau ya. nikel merusak alam. Ya, di Sulawesi ya merusak alam, di Kalimantan merusak alam jadi rusak. Yang merasakan dampaknya ya negara kita, rakyat Indonesia. Nah, ini kembali. Padahal ya pemerintah kalau di dalam Islam itu adalah tugas pemerintah itu adalah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyak untuk rakyatnya. Apakah Indonesia nggak mampu? Sangat mampu sekali. Ya, pasti. Membuka lapangan kerjaan. Karena tadi disebutkan sumber daya alamnya melimpah mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari Sumatera sampai ke Papua sana. Ya, ada timah ya di Sumatera ada timah. Ya, di Aceh sono, kemudian di Bangka Belitung kemarin yang sampai 271 triliun. Timah itu. Timah. Ya. Ditemukan kembali baru-baru ini ditemukan kembali di Kabupaten Malawi uranium. Uranium tahu nggak uranium apa? Bahan baku nuklir. Coba itu. Makanya nggak heran ya. Nuklir segini aja nih nuklir segini aja. Ini kalau buat Kapal selam. buat iya tuh. Apa namanya? 30 tahun. Bukan kapal selam. Rudal. Kapal induk. Baru. Ya. Kapal induk ya? Iya. Ya, kapal 4 kilo lah. kapal induk itu bisa berapa tahun itu? 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Cuma 4 kilo. Indonesia ada sumbernya. Baru segini ya Pak. Tapi yang ngerok siapa? asing. Asing aja bilang aja asing. Oh ya, Prancis, Amerika udah mulai ikutan. Cina udah mulai tertarik. Aduh, dia mah apa mau kali ya. Uranium tuh.
Emas sudah lama tuh, banyak banget diambil sama di Freeport dan sebagainya ya. di Freeport udah sama Amerika udah berapa puluh tahun. Tapi pertanyaannya kenapa bisa tembus kalau bukan ada orang dalam? Iya kan? Itu apa Ayo. orang dalam apa tuh? Orang dalam yang sama dia itu pertama. Sama ACC ya, Pak? Kayak misalkan gini, kayak orang ya, misalkan ketika menguasai suatu negara itu pasti kan ada yang ada yang Jadi itu ada nggak kayak gitu? kong kali kong Nah, itu. jahat antara oligarki dengan pemerintah. Nah itu ada nggak kayak gitu? Ada, karena sistem kita itu sistem dia. demokrasi, sistem demokrasi itu sistem pemilihan kepemilian kita itu sangat mahal. Karena mahal butuh modal, ya untuk mendapatkan modal. Sementara para politisi nggak punya modal, maka mereka bekerja sama dengan yang punya modal. Siapa? Oligarki. Oligarki ketika membantu para politisi, otomatis dia pengen timbal balik. Timbal baliknya sangat halus sekali, melalui undang-undang. Itulah undang-undang migas, undang-undang omnibus law. Itu. Ya, ketika rakyat protes, alasannya apa? Undang-undang. Ya, nggak bisa apa lagi. Ya, makanya pengangguran di Indonesia, tadi menteri mengatakan carilah kerja di luar negeri. Ya, itu untuk menutupi kegagalan mereka. Ya, Itu sebenarnya solusi, tapi bukan solusi. Bukan ya. Solusinya harusnya sumber daya alam yang Mengelola, yang ya. bisa membuka lapangan kerjaan banyak banget itu. Ya, itu dikelola negara. Sehingga rakyat itu bisa kerja. Tapi ternyata pemerintah kita menyerahkan kepada asing, perusahaan, ormas, malah Kapan kayaannya kita ya? nggak kaya-kaya. Nggak kaya. Nganggurnya banyak. 10 juta loh. 10 juta bang, coba. Ya walaupun bukan termasuk kita ya, karena kita udah kerja setidaknya kan kita mau mikirin juga mikirin saudara kita gimana. Kalau misalkan ada lowongan pekerjaan, kadang-kadang kan jadi ngenes gitu. Aduh, Iya. gimana dia? Iya. Sedangkan kita juga sendiri Susah. nggak susah Ya, maksudnya apa dia diaminin? Maksudnya cukup lah, cukup untuk Jangan keluarga, cukup. cukup keluarga. Iya. Jadi ini Jadi apa tuh? Nggak ada solusi, berarti itu nggak ada. solusinya Apa? ya tadi negara kita kan negara yang sangat mahal dalam proses pemilihan kepemimpinan. Untuk menghasilkan pemimpin seperti si Gemoy sekarang, ya, yaitu Pak Prabowo dengan Mas Gibran, itu triliunan. Itu bisa ya, tapi ya. Triliunan hasilnya 2 orang kayak gitu. Mahal sekali. Masya Allah. Harusnya masyarakat sudah mengambil sistem alternatif yang lebih efektif dan efisien. Karena kita mayoritas negara kita mayoritas adalah Islam, maka haruslah kita apresiasi lah orang-orang yang menyerukan syariat Islam misalkan, ya kan? Kan nggak ada salahnya kan kita sebagai anak bangsa, apalagi kita juga umat Islam, coba kita pelajari dulu syariat Islam nih. Ya, ada nggak aturan Islam berkaitan dengan mengentaskan pengangguran? Ada nggak syariat Islam dengan berkaitan dengan mengentaskan kemiskinan? Ada ternyata. Tinggal kita belajar lagi syariat Islam, kemudian nanti kita akan paham. Oh ternyata solusi Islam seperti ini. Contoh ya, contoh tentang sumber daya alam. Jadi Islam itu tadi sudah disinggung. Pengelolaan sumber daya alam itu tidak boleh diserahkan kepada individu, ormas, bahkan negara juga tidak boleh memiliki. Kenapa? Karena dalam Islam sumber daya alam itu adalah milik umum, milik masyarakat. Ya, an-nasu syuraka'u fi thalathin. Manusia itu berserikat dalam 3 perkara. Pertama, fil ma'i wal kala'i wan nar. Fil ma'i yaitu dalam sumber mata air. Mata air laut, mata air darat, pegunungan tidak boleh dimiliki sama individu atau perusahaan. Nah sekarang dimiliki sama perusahaan. Akibatnya apa? Masyarakat umum nggak merasakan. Tuh, tersisih. Air mineral aja mahal dijual. Sumber air mineral dipagerin. Ada perusahaannya di sana. Kita sama-sama tahu yang gambar gunung itu ya menguasai sumber daya minuman di negara kita. Itu nggak boleh. Ya, wal kalai pada merumput hutan nggak boleh diberikan kepada perusahaan. Sekarang kan perusahaan tuh menguasai hutan. Tuh, akhirnya dibabat, ya dijadikan pohon sawit, dijadikan singkong, ya dijadikan jagung.
ya itu merusak alam. Ya, gimana pengelolaan hutan itu diserahkan kepada negara untuk rakyat. Yang ketiga anar yaitu sumber energi, seperti tadi batu bara, minyak bumi, gas alam, nikel, bauksit, timah, emas. Tanya semua sih Indonesia punya itu ya. Semuanya Indonesia punya, itu adalah milik rakyat, milik kita semua, milik para jamaah juga. Jadi kita punya hak untuk mendapatkan menikmati hasil dari sumber daya alam itu. Itu kalau digaji kita dapat berapa? Masya Allah ya. Itu bisa ratusan juta kalau bisa. Oh, jangan ditanya mengenai Mahfud MD pernah bilang kalau tambang tidak dikorupsi saja. Satu aja tambang Satu coba. tambang tidak dikorupsi, maka seluruh rakyat Indonesia dapat 20 juta per bulan. Wih. Tanpa kerja. Wih. Pak Mahfud MD yang pernah bilang. Kalau nggak cek tuh. cek di YouTube-nya. Ada beritanya ada. Ya. 25 Itu kalau dikelola dengan tanpa korupsi. Di sistem demokrasi loh, apalagi dalam sistem Islam lebih banyak lagi keberkahan baik di dunia maupun akhirat. Maka sebenarnya teman-teman harusnya kita melihat sistem alternatif lah. Sekarang udah kacau banget kan. Sistem demokrasi udah kacau, sistem kapitalisme udah kacau. Kita harus berubah gitu loh. Pelajari dulu, siapa tahu sekarang teman-teman belum tahu apa memang Islam mengatur tambang ya, ngatur. Tapi permasalahannya dari teman-teman kita itu merasa nyaman, udah Pak, ngapain kayak gini, yang saya juga udah bisa makan, udah bisa itu udah cukup ya gitu benar. Untuk memberantas itu seperti apa? Itu kelasnya bukan kelas manusia. Ya, kenapa? Why? Karena manusia itu tidak hanya memikirkan perut sendiri. Itu kelasnya binatang, hewan. Hewan itu mikir perut sendiri. Saya kenyang udah, anak saya kenyang udah, yang tetangga nggak peduli. Tapi kita itu manusia nggak mikir, yang penting saya udah kenyang. Tetangga kelaparan, dibiarin aja. Nggak boleh manusia. Tetangga pun pada meninggal, ya ada yang bunuh diri gara-gara kelaparan, gara-gara punya pinjol, punya utang banyak, bunuh diri. Coba. Masa kita nggak mikir? Kita mikir, yang penting saya bisa masih beli kuota, masih bisa beli bensin, masih bisa makan keluarga saya. Udah, tidak ada masalah. Berarti kelasnya hewan. No juga. Padahal kita manusia. Makanya banyak tidak menyadari kenapa ya? Apa memang dampak dari sistem? Nah, Ya pasti, yang tadi dampak dari sistem yang luar biasa. nah itulah sobat ngaji ID dimanapun berada. Dari paparan kedua ini kan memang segala sesuatunya itu kita tuh kembali lagi ya gitu, menyadari bahwasanya kayak seperti ini tuh benar atau enggak sih? Begitu, jangan dibilang kata itu yang penting udah bisa makan udahlah, yang penting udah bisa kerja udahlah, yang penting udahlah gitu. Tapi kita tidak menyadari bahwasanya ketika kita posisinya seperti mereka tuh gimana? Nah, Apakah kita masih bicara seperti itu? Ya enggak. Ya enggak kan, kayak gitu. makanya Pak Menteri jangan sembarangan ngomong. Dan ini bukan untuk bukannya menteri, tapi baik presiden, wakilnya ataupun semuanya. Jadi jangan asal omong doang. Karena apa? Karena masyarakat atau mungkin netizen itu sudah cerdas, sudah pintar. Jadi jangan dibodoh-bodohin, udah cukup. Harusnya buka lapangan kerjaan di Indonesia, bukan suruh pergi ke luar negeri. Dengan gaji yang mahal. Ah, Karena Indonesia mampu. sangat mampu, Mampu sekali. sangat mampu. Lahan banyak, luas. Iya, Ya, tanah masih banyak yang kosong, tapi banyak yang nggak punya rumah. iya. Termasuk ini udah punya rumah belum? Oh iya, mungkinnya tapi Ini kayaknya aku iya, maksudnya Banyak yang nggak punya rumah sih nggak banyak. rahasia. Padahal Kita tanah banyak. termasuk korban juga Iya, sebenarnya. Korban dari imbas itu. makanya setidaknya tadi yang sampaikan jangan sampai kita memikirkan perut sendiri atau yang sendiri, karena itu sama dengan hewan. Kita selaku umat muslim, umat Islam itu harus memikirkan satu dengan yang lain. Apalagi jangan mengenai luas mengenai negara ya, atau mengenai suatu orma ataupun apa, mengenai tetangga saja tadi ya, mau kelaparan atau meninggal aja kita wajib untuk membantunya, mengurusnya. Ya, terakhir ya, Iya. sebagai pemimpin ya, Rasulullah SAW pernah bersabda ya, al imamu mas'ulun, al imamu mas'ulun an ra'iyatihi. Ya, jadi seorang imam itu adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin. Jadi kalau anda nyuruh pengangguran keluar negeri bukan malah ngasih solusi,
maka Anda akan menanggung dosa yang sangat besar ketika nanti ya mereka semua menuntut di hari akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Catat ya. Ya. Kita doakan juga ya, yang pasti Iya. kita doakan juga. Kita doakan juga semoga kita dapat hidayah pertama dan semoga hari ini lebih baik dari sebelumnya. Dan mudah-mudahan ya tadi ya masyarakat netizen itu sudah cerdas, maka tidak perlu lah kita hanya menambahkan saja atau mungkin melengkapi supaya kita itu tambah paham, tambah tahu tentang bagaimana polemik yang ada di negeri ini dan tahu solusinya terutama. Oke. Jangan tidaknya ini gimana dah, biarin aja karena yang penting saya hidup enak, nggak seperti itu. Tapi kita harus sama-sama tahu solusinya sehingga nantinya untuk kedepannya itu kalau ada problematik apapun itu bisa diselesaikan dengan baik. Itu poinnya. Oke, baik. Jadi sobat Ngadi ID dimanapun berada, mohon disimak baik-baik ya. Kalau misalkan masih ada yang kurang, boleh komen di bawah. Ya nggak apa-apa gitu. Jangan sukar-sukar. Kalau tanya-tanya apa? Tanya-tanya nggak apa-apa. Baik, mungkin itu saja dari kami. Semoga bermanfaat dan tercurahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.